damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai membuka fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa Adam min at-tinil lazim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan nur Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nur Allah Subhanahu wa taala, arti nur yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah liat. Setelah Allah ciptakan itu nur Nabi Muhammad, baru Allah menciptakan alam semesta. Wa 'arada fakhrahu 'alal asya'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, memberitahukan kepada segala makhluk nih. Wa qala hadza sayyidul anbiya. Ini nur Muhammad akan menjadi sayyidul anbiya, akan menjadi pemimpin para nabi. Wa ajallul asfiya, dan paling hebatnya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa akramul habaib, dan paling mulianya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam berarti sudah tahu bahwa nur itu akan menjadi Sayyidul Anbiya, Akramul Habaib, dan Ajalul Asfiya. Maka ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lisanul alam, lisanul asya bertanya, qila huwa Adam. Apakah yang dimaksud Ajalul Asfiya, Sayyidul Anbiya, Akramul Habaib itu adalah Nabi Adam? Alam setelah mengetahui nur ini akan menjadi Sayyidul Anbiya, kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Adam, mereka bertanya, apakah ini Adam? Lisan ahwalihim. Maka dijawab, qala Adamu bihi uniluhu alal maratib. Adam itu aku angkat derajatnya, aku beri martabat yang tinggi sehingga malaikat sujud hormat kepadanya. Bihi itu adalah bibarkati nur Sayyidina Muhammad, berkat nurnya Sayyidina Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh, qila wa Nuh, apa itu Nuh? Alam pun juga bertanya-tanya. Qala Nuhun bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahum minal ahli wal aqarib. Nabi Nuh itu, beliau dan pengikutnya selamat daripada badai topan yang begitu hebat. Bihi itu adalah berkat nur Sayyidina Muhammad. Ketika muncul Nabi Allah Ibrahim, qila huwa Ibrahim, apa itu Nabi Ibrahim? Qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatu ala ubadil asnam wal kawakib. Nabi Ibrahim begitu tegasnya, masih muda saat itu, menghadapi Namrud dan orang-orang di sekitar Namrud, dan membawa satu argumen sehingga mematahkan semua argumen mereka. Itu semuanya bihi, karena berkat nur Nabi Muhammad. Qila wa Musa, ketika diutus Nabi Musa, alam pun juga bertanya-tanya, apa itu Nabi Musa? Qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Nabi Musa itu saudara senabi, tapi ini adalah bukan hanya nabi, tapi habib, kekasih Allah. Wa Musa kalimun wa mukhatib. Nabi Musa bisa mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini lebih daripada itu, sampai bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib, karena beliau adalah kekasih Allah. Qila wa Isa, ketika datang Nabi Isa, apakah itu Isa? Qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yadayi nubuwatihi kal hajib. Bukan. Nabi Isa itu diantara tugasnya, risalahnya adalah yubashiru bihi, memberikan kabar kepada umat, kepada alam atas dekatnya kenabiannya. Itu seperti hajib, seperti alis.
Qila faman hadzal habibul karim alladhi albastu hullatul waqar. Siapa ini yang dimaksud Habibullah ini siapa? Sidul Anbiya ini siapa? Maka dikatakan huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay bin Ghalib. Itu seorang nabi yang aku pilih nanti daripada turunan Lu'ay bin Ghalib. Dia mati, yamutu abu. Ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Wa ummuhu, dan diteruskan ibunya meninggal ketika masih kanak-kanak. Wa yakfuluhu jadduh, kemudian dipiara oleh datuknya Abdul Muttalib. Wa ammuhu thumma ammu syaqiq, kemudian dipiara oleh paman beliau yang seayah seibu dengan ayahnya Abdullah, yaitu Abu Talib. Kemudian saudara, ketika falamma ana awanu dhuhuri syamsir risalah, ketika sudah dekat waktu matahari risalah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika memuncul ada di alam semesta Sayyidina Muhammad, fi sama'i jalala kharaja bi marsumul jalil linaqibil mamlakati Jibril, maka diserukan kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, nadi fi syadil makhlukat, diperintahkan bagi kamu untuk berseru kepada seluruh makhluk, min ahli ardi was samawat, baik penghuni bumi maupun penghuni langit, bittahani wal bisyarat, dengan kabar gembira. Apa kabar gembira? Fa innan nural masun was sirral maknun alladhi awjadhu qabla wujudil asya' wa ibdalil ardi was sama' anquluhu fi hadhihi laila ila batni ummi masrura. Karena sesungguhnya cahaya yang aku simpan tuh, yang aku ciptakan sebelum segala sesuatu itu yang aku janjikan, dan dari cahaya itu aku ciptakan al-ard was sama'. Malam ini cahaya itu aku sudah pindah ke dalam perut ibunya dalam keadaan berbahagia. Amla'u bil kauna nura, aku akan terangi alam semesta ini dengan cahayanya. Wa aqulu yatiman, aku Allah yang merawat dia dalam keadaan yatim. Wa utahhiru, dan aku sucikan dia. Wa ahla baitihi, dan keluarganya tathira, dengan suci-sucinya. Udah, umum ke Jibril, langit semuanya dikasih tahu akan dekatnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan kabar gembira akan dekatnya kelahiran Nabi, alam semesta ini, fahtazzal arsyu taraban wastibsyara, maka arsy Allah bergoncang karena merasa senang. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara, makhluk Allah yang bernama kursi semakin berbingar-bingar. Wa dhajjat wal tala'atis samawati anwara, langit semuanya menjadi terang benderang karena berbahagia akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara, gemuruh suara malaikat memuji Allah, mengesahkan Allah dan beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena mendapatkan kabar akan dekatnya munculnya kekasih Allah yang Allah janjikan. Begitulah yang terjadi ibu Nabi, walam tazal ummu tara'an wa an min fakhri wa fadlih. Ibunya selalu melihat bagaimana dengan dalam mengandung Nabi itu macam-macam gambaran kemuliaan bayi yang akan dilahirkan, ila nihayati tamami hamli, sampai akhirnya pada puncak kehamilannya. Falamma ishtadda bi talaq, ketika sudah benar-benar saatnya mau melahirkan biidzni rabbil khalaq, dengan izin biidzni rabbil khalaq, dengan izin Tuhan alam semesta. Wada'atil habib, ibunya akhirnya melahirkan kekasih Allah dengan sebenarnya. Bagaimana Nabi lahir? Sajidan, langsung lahir dalam keadaan sujud. Syakiran, bersyukur kepada Allah. Hamidan, mengucapkan alhamdulillah. Ka'annahul badru fi tamami, seperti bulan purnama yang sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad.
Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi indah sekali ini. Gambaran bagaimana Syekh Abdul Rahman Diba menggambarkan bagaimana seperti cerita mulai sebelum kelahiran Nabi sampai kelahiran Nabi dan seterusnya, alam bagaimana menunggu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang sekali ada di sini dan indah sekali ini Maulid Diba. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas belum menyatakan kalau di maulid itu Nabi hadir ada di Magam, tapi ada di Maulid Diba ini dimulai ya Rabbi salli ala Muhammad, Nabi sudah menghadiri. Insyaallah itu adalah satu husnudzan. Jangan bingung, ada apa Nabi hadir, Nabi sudah meninggal dunia. Itulah ihdar, menghadirkan Nabi. Ihdar itu menghadirkan Rasulullah SAW. Dan itulah yang diajarkan dalam Islam. Inti kalau sholat, ihdarun Nabi, menghadirkan Nabi, sehingga kamu memberikan salam langsung kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam tasyahud, assalamu alayka, salam atasmu wahai Nabi, wa rahmatullahi, rahmat Allah tercurahkan kepada kamu wahai Nabi, wa barakatuh, barakah Allah semoga terlimpahkan kepada kamu wahai Nabi. Kamu itu berarti hadir kan di hadap kamu. Hadir di sini adalah ihdar, dengan kita menghadirkan. Kenapa? Nabi tidak jauh daripada umatnya. Nabi itu adalah bersemayam bersama umatnya, ada di hatinya. Artinya umatnya tidak akan pernah jauh daripada Rasulullah, selalu dekat dengan hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri kalian itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita mahjub, kita terhijab dengan syahwat, kita terhijab dengan dunia. Padahal Nabi tidak pernah jauh daripada kita. Tidak pernah jauh daripada kita. Karena itu, ayo kita selalu menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Kalau kita misalnya mau makan, hadirkan Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara kamu melakukan adabul akal, adab tata cara makan yang diatur oleh Nabi. Kalau kamu tadi itu bekerja, hadirkan Nabi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kamu tadi itu melaksanakan cara-cara bekerja yang diatur oleh Nabi. Begitu juga siang kamu, malam, sore kamu, malam kamu, pagi kamu, Nabi, setiap saatnya menghadirkan Nabi SAW. Akhirnya benar-benar kamu dekat dengan Rasulullah. Kalau sudah dekat dengan Nabi Muhammad, maka kamu akan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Pertama, mukadimah lewat mimpi. Lewat mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Kamu selalu hadir ke Nabi. Setiap saatnya Nabi. Kalau sudah mimpi, maka itu adalah satu tanda kamu akan bertemu Nabi secara ya Allah. Karena Nabi menyatakan dalam hadis sahih, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa orang yang melihat aku di mimpi, bakal akan bertemu aku secara langsung. Minimal ketika sakaratul maut, Nabi akan membantu dia untuk husnul khatimah. Karena itu jangan Anda anggap maulid ini adalah satu acara begitu saja kita baca-baca kemudian kita bubar. Tapi maulid ini adalah untuk merangsang, mengeluarkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Ya, supaya kita tambah rindu, tambah cinta kepada Nabi, sehingga tidak pernah lupa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita misalnya seperti di maulid ini, kita hadirkan Nabi, pulang terus Nabi dekat dengan Nabi, ya ikhwani, kita akan mendapatkan perhatian khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang sudah cinta Nabi, tarwih. Ini maulid adalah menghibur hati. Kalau ada bapak dan ibu yang cinta sama anaknya, kemudian dia tadi itu mondok di pesantren, ada orang cerita, anak kamu di pesantren juara 1 ya,
nilainya bagus-bagus. Saya yakin bapak dan ibunya senang dengarkan cerita itu. Datang lagi, anak kamu kok tampan ya, ganteng loh anak kamu tadi itu, seneng. Datang lagi, anak kamu itu nurut ya, akhlaknya bagus, seneng dia. Berkali-kali ribuan orang cerita, dia akan tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng. Kenapa? Orang yang cinta itu akan terhibur jika mendengarkan cerita orang yang ia cintai. Begitulah kita, kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selalu senang mendengarkan cerita Nabi, enggak bosan-bosannya. Kenapa? Tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, menjadi satu penghibur bagi orang cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau malas maulid lagi, mana cinta kamu? Mana cinta kamu? Kalau orang cinta seneng. Karena itu maulid ini ayo kita jadikan benar-benar satu momen, satu waktu, cara untuk kita bisa membarakan cinta dan rindu kepada Nabi, dan selalu bersolawat kepada Nabi SAW, karena solawat itu adalah media untuk kita berhubungan dengan Rasulullah. Anda bawa HP, kemudian ada teman Anda ada di daerah yang jauh di Hadramut sana. Kalau sinyalnya tadi itu kuat, saudara, langsung Anda bisa berhubungan walaupun jauh. Sinyalnya kalau kuat, jaringannya kuat, salawat Anda, salam Anda di sini sampai kepada Nabi. Asal sinyalnya, mahabbahnya kamu di hati kuat, rindunya kamu di hatiku kuat. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bis, salawat hubungan hati ruh orang bersolawat dengan yang disolawati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang salam kepada aku dimanapun berada, kecuali rohku akan dikembalikan ke jasadku untuk menjawab salamnya dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu kita semuanya ada di majelis ini betul-betul dekatkan hati dengan Nabi, salawat dan salam karena cinta dan rindu kepada Nabi. Berharaplah untuk selalu dekat dengan Nabi, dunia, barzakh, sampai akhirat. Karena siapa yang dekat dengan Rasulullah, pasti dia akan selamat nantinya, dan dia akan beruntung insyaallah taala. Amin Allahumma amin. Wa ma'asani wa fi Rasulullah. Suara Nabawi.